Sehingga sampai hari ini kawan-kawan pekerja buruh di PT Hansol sudah melakukan beberapa kali perundingan yang mana tercatat di dalam risalah perundingan itu hasilnya adalah pekerja buruh tetap meminta diberlakukan UMSP dengan nominal sesuai dengan SK Gubernur. Tetapi dari perusahaan jawabannya adalah menunggu jawaban permohonan penangguhan dari Gubernur. Pertanyaan kami, Pak, kalau perusahaan semua baik di DKI atau khususnya di KBN Cakung, di kawasan Berikat Nusantara, yang mana itu menjadi klasik bahasanya menunggu sampai kapan kami harus menunggu ini? Sedangkan jawaban penangguhan ini belum dijawab dengan tegas oleh Bapak Gubernur. Dan kami yakin kalau itu tidak secepatnya dijawab dan belum ada ketegasan, ini menjadi polemik di DKI seluruhnya dan khususnya di kawasan Berikat Nusantara di KPN Cakung. Sehingga kedatangan kami di sini meminta agar secepatnya jawaban permohonan penangguhan itu dijawab kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan permohonan penangguhan. Yang mana kalau memang cacat hukum, mekanisme itu ada di tangan Bapak Gubernur. Karena kami demo terus, Pak, di KBN itu, perihal itu. Ketika kami berunding, jawaban perusahaan menunggu. Ya, kami bisa menunggu, tapi sampai kapan? Sedangkan kontrak rumah tidak ada yang rapel kenaikan kontrak rumah itu. Harga beras di pasaran tidak mungkin dia akan menunggu dulu jawaban dari Gubernur rapel gajinya baru naik harganya. SK Gubernur UMP 22 aja belum dinaikin dan belum diberlakukan 2013, harga barang sudah naik, Pak. Jadi keterhimpitan pekerja buruh ini sudah tidak bisa tertahan sekarang di sana. Makanya kami mohon, saya ulangi lagi, ketegasan jawaban dari Bapak Gubernur perihal permohonan penangguhan upah ini. Dari saya cukup. Yang lain? Ya, pertama-tama saya sampaikan mohon maaf bersama Pak Gubernur. Perlu dijelaskan kenapa kami kesannya itu tidak bisa putuskan. Karena ini ada satu putusan yang sulit. Ketika kita bicara dengan Hansol Indo, kalau kami melihat data dari keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, perusahaan rugi. Masa kami nggak suruh turunkan? Malu-maluin saja kan? Ya, kalau kami tulis ya apa yang tertulis ya harus ikut. Itu yang kami mau. Ini prinsip Gubernur dan saya seperti itu. Tetapi fakta di lapangan, kita bicara semua keputusan itu ada manfaat, ada mudarat itu. Ada perusahaan yang tidak kuat. Nah, banyak sekali kawan-kawan buruh itu berpikir, saya lihat perusahaan itu ekspor terus, besar, pegawainya banyak, pasti untung. Ini yang kecil saja mampu, ekspornya sedikit, belum tentu. Saya pernah dulu punya perusahaan yang ekspornya satu kali, Pak. Bukan ekspor, Pak, jualnya ke perusahaan asing. Sebulan hanya sekali kirim, Pak. Tapi sekali kirim, Pak, saya untungnya 150.000 US dollar, Pak. Pabrik saya santai-santai saja kerjanya, Pak. Nah, tahu karyawan saya tidak mengerti, saya bisa tipu mereka, saya pura-pura mati aja, Pak. Ini susah loh saya. Tapi saya dari dulu tipe saya beda, Pak. Dia semua pembukuan saya buka, kasih karyawan lihat. Saya ada akuntan. Kenapa saya buka? Ya kalau saya dapat lebih banyak ya wajar dong. Saya yang risiko, otak saya, duit saya. Tetapi mereka juga saya pertimbangkan. Tapi kan tidak semua perusahaan seperti itu. Nah, makanya di sinilah kita mulai melihat kenapa jadi lambat. Pak Gubernur tidak terima sebetulnya ketika hasilnya, misalnya Konsolindo, contohkan Konsolindo itu, di dalam laporan, saya sudah fotokopi, saya kasih lihat nanti. Ini di kantor akuntan publik memperkirakan tahun ini pun mereka akan rugi kalau dengan analisa kami. Berarti mereka adalah kelompok yang tidak mampu membayar sesuai dengan ini yang laporan kenapa diterima. Saya kasih aja ini surat kepada kita. Saya kasih aja ke
saya bagikan supaya lebih jelas ini kawan-kawan. Langsung aja nomor 5 itu, Hansolindo. Bapak bisa baca di situ. Kantor Akutan Publik Dr. Andes Saini Hussein. 2011 mereka laba 161 juta. 2012 dia rugi 11,5 M. Lalu yang 2013 ini estimasi bisa rugi 10,6 M. Kalau lihat data seperti ini, artinya dia harus ditangguhkan, harus diterima permohonan penangguhan mereka. Makanya Pak Gubernur, kan saya bilang kan, kami yang suruh naik masa mau tangguhkan gitu. Nah kami yang model seperti ini kami tahan. Kami minta panggil lagi, coba dicek lagi apa betul. Itu intinya bukan mau mempermainkan, ini justru sedang memperjuangkan supaya kita bisa alasan, supaya apa. Nah kalau kita tidak bisa, ya sudah, ini berarti harus dibuat penangguhan. Lalu solusinya apa penangguhan itu? Nah saya sudah bilang, kalau ditangguhkan pun tidak boleh turun dari kebutuhan hidup layak. Kenapa saya ngotot di kebutuhan hidup layak? Karena kebutuhan hidup layak di DKI, saya sudah melawan putusan Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja waktu dia dulu kan tahu kan? Kita tuh bikin proyeksi ke 2013, itu dirata-ratakan. Makanya bagi saya, kebutuhan hidup layak DKI bukan 1,8 juta, tapi 1,9, hampir 2 juta untuk 2013. Mereka melawan menteri, maka saya ribut sama Apindo, ribut. Saya pun tidak tahu, saya ini ketua Dewan Pengupahan. Dari partai saya pun tidak tahu, jujur aja. Saya sudah bicara, saya sudah berantem sama mereka seolah-olah saya ini buruh. Waktu baru masuk itu baru jadi kewagupan. Saya terus terang tidak itu pusingin soal jabatan, soal apa, jadi saya ribut. Nah itu yang kita lakukan. Tidak pemikiran kami. Kalau ditangguhkan pun dia harus di posisi KHR. Ditambah dengan bonus lembur segala macam pasti di atas 2 juta lebih. Kalau Bapak bilang masih susah, iya, kami tahu masih susah. Makanya komponen itu tidak boleh 60 kalau mau lebih, harus di 120. Kalau kita ngomong itu jadi narik lagi. Tapi sekarang kita ngomong mesti putuskan ini dengan cepat. Nah, Pak Gub belum mau datang, karena Pak Gub ke otot maunya Pak Gub ini tidak boleh penangguhan, harus ditolak, harus bayar sesuai dengan putusan yang ada. Nah, saya Bapak bisa ngomong, kami jangan peduli Pak. Mari kita pakai presentasi lagi. Bapak mungkin punya usaha, punya uang simpan banyak. Saya ketemu sendiri kasus di belakang Mimoli Pak, Jakarta. Bapak masih pinggir Jakarta, Bapak kasih Pak. Anda kalau merasa pabrik di tengah kota sudah tidak bisa tutup, Anda jual. Kamu ke tanah Anda sudah naik. Kita harus pindah ke kampung yang lebih murah. Itulah konsekuensi semua. Lalu, saya tidak mau jual. Saya Anda juga bisa tanggung, kita ada untung. Kalau juga pasti kita tolak juga. Dia jawabnya apa Pak? Oh gampang. Saya kurangin pegawai saja. Lalu apa yang dilakukan? Diundi. Saya tidak peduli mau pegawai yang jago, mau pintar, yang lama, undi. Saya mau kurangin setengah. Kalau kamu paksa saya gaji itu, saya mau kurangin setengah. Lalu pegawai juga kejar saya. Ini sama kasus ketika saya di Komisi 2 DPR. Saya tekan, saya bilang, semua bupati harus kasih honorer UMP. Jangan kurang ajar. Lalu ada bupati jawab saya begini, kalau Bapak paksa, gampang Pak. Kami tidak mau sambung kontrak. PTT juga sudah disambung. Kalau PNS kan dibayar negara. Kalau honorer kami yang bayar Pak. Kalau Bapak mau paksa, kalau DPR ini mau paksa, ya sudah kami nggak mau sambung. Lalu apa yang terjadi? PTT lagi, kejar saya lagi Pak. Bapak jawab Pak, jangan Pak, tolong Pak. Kami lebih baik kerja dengan apa adanya Pak, daripada Bapak seperti itu. Nah inilah yang kami mau jaga. Kita harus mengakui, kalau Bapak nyalakan, ya kami ngaku salah. Negara yang bodoh, saya bilang hari ini, karena tidak mampu menciptakan lapangan kerja untuk Bapak-Bapak. Bapak berhenti 1 Pak, antri 1000 Pak. Kita nggak usah ngomong kesombongan, kebanggaan negara lagi Pak. Ini fakta negara kita. Kita harus menangis untuk itu. Kita terpaksa hari ini lakukan. Maka kita mau ambil jalan di tengah sekarang. Orang asing Pak,
buka pabrik Pak? Karena ngandelin buruh murah. Tapi hari ini Kamboja lebih murah Pak. Sri Lanka lebih murah Pak. Pemain multinasional Pak. Multinasional saya lebih takut sama multinasional. Multinasional itu paling gampang. Teman saya Pak, ada yang buka pabrik. Saya tanya, gimana kamu siasati supaya gaji? Oh gampang. Saya perusahaan besar. Saya buka pabrik di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah. Ketika Jakarta terlalu tinggi, saya mulai alihkan produksi saya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, ke kabupaten yang agak rendah katanya. Tapi ini butuh tahap. Saya butuh 2 tahun, 3 tahun. Nah sekarang multinasional company itu situ bahayanya, kayak Nike, semacam kasus dulu. Dia bisa dengan mudah, dia tingkatkan saja pembelian dari Kamboja atau dari Sri Lanka. Di sini dia tutup. Dia nanti terus dia sewa Pak. Dia sewa KBN, bukan punya tanah. Dia punya tanah, dia jual. Ada yang mau tangkap, dia gampang tutup. Nah itu yang kami kenapa jadi kesulitan Pak. Saya tahu Bapak masih mau ngomong. Bapak mungkin bisa dengan sombong ngomong nolak. Tapi pertanyaan kami, kenapa pakai persentase? Yang sehebat Bapak nolak itu berapa orang Pak? Sama seperti saya Pak. Bapak cari seluruh Indonesia mau kayak pengusaha segendeng saya itu susah Pak. Bisa hitungan jari Pak. Saya jadi pejabat, saya berantem sama pejabat. Lalu pabrik saya bisa untung 140.000 US dollar, harus ditutup hanya karena gengsi sama pejabat yang bilang pabrik Anda ditentukan nasibnya oleh saya. Anda nggak bisa sombong. Itu kata oknum pejabat kepada saya. Ini pabrik yang untung 140.000 US dollar. Saya putuskan saya mau pukul dia. Dengan konsekuensi apa? Pabrik saya tutup. Pabrik saya tutup sampai hari ini dari 2001. Makanya saya 2003 masuk politik untuk hajar pejabat yang kurang ajar. Dia berani tekan pengusaha. Dan sampai hari ini pabrik saya tutup. Bapak boleh cek di Belitung Timur. Bapak bisa cek di website saya. Di website itu ada pabrik saya itu sampai hari ini lengkap. Saya gaji orang untuk tungguin. Ini bicara harga diri. Bapak saya pulang. Bapak saya bilang, kamu lupa pepatah Tiongkok kuno. Orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya jangan tantang pejabat. Lu bangkrut tuh hari ini. Biarin Pak, saya rela bangkrut. Asal jangan diinjek-injek dia. Kalimatnya saya tidak suka. Pabrik saya masih dari tangan dia. Makanya saya paham. Saya kerja sama orang untuk bayar gaji. Saya paham. Ini untung 150.000 US dollar loh Pak. Tiap bulan dengan harga kurs 14.000. Makanya saya bisa beli truk, beli Mercedes segala macam cash. Beli alat cash. 150.000 US dollar tiap bulan. Masih muda lah itu. Tahun berapa itu? Tahun 99 mulai sampai 2001. Setelah pasca reformasi kan dolar naik gila-gila. Semua kontrak US dollar. Produk dalam negeri. Nah ini yang saya mau ceritakan. Kenapa Pak? Saya mengerti kesulitan ini. Kalau sampai tutup, siapa yang mau nanggung karyawan 2.000 lebih? Kalau mereka hengkang atau mereka, tapi kalau mereka kasih Bapak gaji di bawah KHL, saya lawan. Kalau dia kasih KHL, saya lawan. Karena saya tidak mau kalau di bawah KHL berarti kamu jadikan bangsa budak. Kita bukan budak. Kita punya harga diri, punya otoritas. Nah ini harus kita perjuangkan. Jadi kalau Bapak maksa harus seperti ini gajinya, silakan saja. Kita akan hitung berapa orang yang nekat berhenti atau diundi. Nah kalau ternyata yang lebih baik yang mau kerja dengan KHL, berarti kami izinkan penangguhan. Itu putusan kami seperti itu. Nah soal tahun ini surveinya kita perjuangkan di 100 komponen, belum tentu pengusaha bisa. Jadi UMP-nya tidak akan pernah selesai. UMP tidak akan pernah selesai. Makanya dari awal saya ngotot, saya tidak mau soal UMP karena itu relatif. UMP ini relatif. Yang penting di atas KHL. Kebutuhan hidup layak ini yang penting. Persoalan Bapak tidak cukup. Inilah fungsi kami. Kalau dinaikkan 100 komponen, mungkin kita belum siap negara kita, orang hengkang. Tapi yang kami lakukan adalah memberikan jaminan pendidikan, kesehatan, perumahan, sampai peluang usaha. Itu yang bisa kita tawarkan untuk mengimbangi ini. Kami tidak ingin banyak orang jadi buruh. Itu saja kita tawarkan. Jadi tidak ada lagi cerita sekarang mau dapat rumah susun mesti nyogok, lapor saya. Tidak ada lagi istilah kalau bapak sakit, keluarga sakit, berobat tidak bayar, lapor saya.
Anak sekolah kesulitan lapor saya. Nah itu untuk mengimbangin kebutuhan hidup layak yang pas-pasan. Itu tugas kami untuk mengimbangi. Itu yang kami lakukan. Jadi kalau Bapak mau ngotot penangguhan, boleh saja. Tolong suruh tanda tangan karyawan yang lain. Tapi jangan paksa. Saya tidak suka seperti SPN apa itu yang satu ini. Kirim surat, semua tidak boleh datang, tidak boleh tanda tangan. Ada udah main mafia kalau begitu. Ada udah main premanisme. Ini nasib orang, Bu. Ada jangan sok-sokkan, saya bilang. Itu nasib orang. Punya istri, punya anak, punya hutang. Nah, silakan. Kalau ini belum mau tanda tangan, kalau tanda tangan sekarang, penangguhan. Kita sudah cek. Ini hari baru masuk, saya minta lagi. Pak Gubernur minta saya, coba cek lagi, bisa nggak kita tolak? Saya belajar, kalau lihat seperti ini, nggak bisa tolak. Jadi kita perjuangkan KHR. Jadi kalau Bapak masih otot, mau demo lagi nggak mau pulang, silakan. Minta karyawannya tanda tangan, tapi jangan dipaksa ya. Jadi seperti saya gitu, sombong. Mati pun berdiri, tidak mau kerja sama kalian. Tulis, kita akan tolak. Tapi jangan nulis-nulis sama kita, harus seperti saya. Bapak saya bilang ini sama saya, kalau kamu berani lakukan, mati pun harus berdiri kamu. Tidak ada jual ke musuh. Musuh akan beli pabrik kita. Bapak saya bilang, kalau kamu jual, kamu tidak jantan. Kalau kamu berani berantem, mati pun berdiri kok. Di hari ini pabrik saya tetap berdiri. Sekarang saya harus bayar tiap bulan, biarin. Ini harga diri. Sekarang saya mau tanya, ada berapa orang berani jadi bos, dia kerja sama orang? Kalau saya dilatih sejak kecil, kalau udah mau berantem, mati pun berdiri. Nah, sekarang kalau tanda tangan, kalau mau demo lagi di luar, silakan Bapak kasih tahu teman-teman ya Pak. Tanda tangan, kasih saya tunggu besok. Dipecat pun kami rela, asal bayar pesangon. Dia mau kerja, tulis. Ngantri orang mau kerja Pak. Tapi saya mau jangan sampai cuma Bapak yang ngomong Pak. Ini 2000 orang lebih Pak. Ini Hamsolindo ini 2250. Kalau Bapak cuma 6 orang ngomong, saya belum percaya. Tanda tangan. Silakan. Jadi tolong diserahkan. Kalau masih mau ngotot seperti itu, suruh tanda tangan buat pernyataan. Kami minta berhenti. Dia buat pernyataan pada perusahaan. Kalau Bapak tidak mau bayar UMP sesuai dengan gubernur, kami juga malu Pak. Kita mau tekan UMP 2,2 juta, ternyata kita harus tangguhkan. Karena kita lihat situasi seperti ini. Ini ibarat meludah kami jilat kemari. Kami terpaksa jilat ludah kami. Karena kami tidak ingin orang susah. Ini soal manfaat dan mudarat. Jadi kalau Bapak mau ngotot, silakan. Saya kira perusahaan bayar saja pesangon kepada yang mau ngotot, tinggal hitung, mau tutup, tapi tolong tangan. Kita mau tahu presentasi berapa banyak. Bapak nggak bisa paksakan 100% Pak. Saya dan Pak Gubernur jadi gubernur cuma diberi 52,9%. Berarti ada hampir 47% orang yang tidak setuju dengan kami. Tapi semua putusan tetap 100%. Jadi itu yang saya sampaikan. Sekarang saya mohon maaf, bukan Pak Gubernur yang mau tanda tangan. Kami memang minta cari lagi celah. Kami ingin cari celah sampai bisa paksa mereka. Ini kalau sudah ada kantor akuntan publik, ya sudah, balik kita tahu. Saya minta sama Ibu Galuh ini. Saya minta tunggu hari Senin ya, setelah hari Jumat kemarin. Saya ingin tahu alasannya apa sampai ditolak lagi. Kami inginnya tuh kenapa alasan masih ada penangguhan? Kami inginnya itu semua ditolak. Kami sudah putuskan apa yang sudah tertulis itu. Tidak boleh digeser. Saya begitu orang datang minta tolong Pak, ada dipecat. Saya gitu ya. Baik Pak Gubernur ngomong dia sama saya. Pak Wagub, saya mau tanya Pak Wagub. Pak Wagub ini berani gitu. Nekat. Saya juga sama. Kalau orang ngajak masuk berantem, kata Pak Gub, kita masih ladenin, kata Pak Gub. Ini Pak Gub ngomong nih, ini kami gak usah dikeluarin, jangan usah dikeluarin. Saya pikir kita sombong. Ini ngomongan dua orang berdua. Tolong kawan-kawan jangan salah paham. Ini ngomongan berdua ini. Pak Gub ngomong ini sama saya. Pak Wagub berani sama. Kalau orang masuk bawa senjata berantem pasti kita hajar di ruangan. Nah, kita nggak pernah taruh pengawal di dalam ruangan. Siapapun bisa masuk. Coba lihat DKI. Siapa bisa masuk kan? Kita nggak pernah takut. Bapak masuk aja kita hajar. Ini Pak Gub ngomong ini. Tapi saya mau tanya Pak Wagub. Pak Wagub tahan nggak kalau bawa orang bawa anak, bawa bayi, nangis-nangis, tidak punya makan, tidak punya kerjaan, sudah nangis-nangis, meluk-meluk kita. Pada datang, kalau laki perempuan, Pak Wagub tahan nggak?
Terus saya jawab Pak Gubernur, jujur Pak Gubernur, kalau itu saya tidak tahan Pak. Kalau ngajak berantem saya tahan, mau berdarah bertahan. Kalau orang udah kayak begitu, saya tidak tahan Pak. Itu Pak Gubernur apa? Kalau itu ya sama kita. Berarti itu kelemahan kita. Kalau jangan dikeluarin ini heboh di berita ini. Ini kelemahan kita. Kata Pak. Nah itu yang mohon maaf, Bapak Wakil Guru, itu yang membuat kami itu Pak Guru tidak tahan dengan cepat. Karena kami tidak paham. Kami ini lemah hatinya. Kalau orang udah susah dan nangis, kita boleh terjadi. Kita ngajak berantem, ngajak demo, kalau satu lawan satu kita ada yang jujur aja. Dan juga jangan ada politik masuk yang demo ini. Kalau aktivis yang masuk yang terlalu bagus, kita harus pikirkan nasib orang. Nah, saya kalau masih mau ngotot sampai kawan-kawan guru, bikin pernyataan tadi. Kami rela diberhentikan, hitung ada aturan hitung, berhentikan orang ada hitungannya. Kami rela diberhentikan kalau tidak. Tapi kalau mereka kasih di bawah KHL, saya hajar mereka. Itu harga diri. Kalau dia kasih di bawah KHL, kita hajar. Dan KHL bapak-bapak sudah saya naikkan melawan putusan menteri gitu. KHL yang kita putuskan 1,9 itu ada proyeksi untuk 2013, bukan 2012. Makanya saya ngotot di situ. Mau dibilangin saya melawan menteri, lawan presiden, saya tidak peduli. Begitu KHL ada kotak-kotik turun, saya lawan. Berarti itu perbudakan atas bangsa sendiri. Jadi kalau selama KHL, saya akan masih oke kalau memang perusahaan nggak mau rugi. Tapi kalau perusahaan mau untung, tolak pendanaan. Kalau mau hengkang, kita akan periksa kan. Ada apa kamu seperti itu? Itu dari saya. Jadi sekali lagi mohon maaf atas nama gubernur dan kami, bukan kami mau mempermainkan waktu. Kami ngerti beras tidak bisa dirapel, kawan-kawan sudah ngutang di warung-warung. Saya itu survei, kita bukan asal ngomong, kita turun, kita dengarkan semua. Cuma posisi kami memang susah. Ya, itu aja. Silakan itu dia mau ngomong, saya tahu, saya paham, supaya jelas. Biasa aktivis begitu. Ya. Terima kasih. Untuk masalah penangguhan Pak ya, masalah penangguhan kita sama-sama sudah tahu sebenarnya di Kepmendagri 31 tahun 2003 ada naskah hasil kesepakatan antara serikat buruh dan serikat pekerja di situ. Salah satu syarat itu kalau tidak dipenuhi, apakah penangguhan itu akan diterima? Ini pertanyaan saya. Selanjutnya, masalah audit, ya. Audit ini adalah audit akuntan publik dari satu belah pihak, ya. Kita belajar untuk transparan sebenarnya. Kita belum sebulan habis budgetnya Bapak sudah marah-marah. Kalau Bapak mau kami periksa seluruh perusahaannya Pak, kami minta waktu 6 bulan, yang cuma 3 bulan. Bayar dulu yang mahal, bayar dulu yang penangguhan. Kami belajar, kami ada asisten ekonomi. Kami bukan terima ini audit saja Pak. Kami itu kami temukan KPM ini dicabut izinnya Pak. Jadi kalau Bapak mau main aturan-aturan Pak, kalau Bapak mau main aturan-aturan, mau cek celah hukum, macam Bapak aktivis, saya dari muka dia tidak tahu. Kalau Bapak mau main aturan-aturan, Bapak sendiri jangan. Kalau mau cek celah, tetap salah. Perusahaan yang punya hak. Saya tidak kenal perusahaan, saya bukan mau bela perusahaan. Saya mau membela 2.250 orang. Makanya saya bilang sama Bapak, kalau Bapak jago, saya pulang ke sana. Besok saya tunggu, buat surat pernyataan. Jantan seperti saya, waktu jadi pengusaha. Tanda tangan. Kami terima miskin dan mati lebih baik dapat kerja sama kamu dengan hadir KHL, dapat usaha dapat. Besok kita bicara lagi. Jadi nggak usah kerja celah hukum itu. Kami sudah berarti. Kalau Bapak mau audit sendiri, silakan Bapak audit. Kami bawa masuk dalam tim. Panggil orang pajak. Kalau mau lebih dalam lagi Pak. Kalau mau lebih dalam lagi kita juga audit. Itu kan jadi tahu Bapak siapa di belakang ini gitu. Dan Bapak kumpulkan uang-uang semua. Kami minta audit juga. Karena Bapak juga memungut upah dari pegawai-pegawai, bisa punya baju gitu bagus semua. Kami akan kejar pajak Anda juga, kami akan audit. Sama-sama transparan. Tapi yang kejar, uang Bapak kumpulkan baik kemana saja, kami juga mau audit. Tolong periksa juga, semua organisasi diperiksa. Jangan demo ngotot-ngototan juga. Anda mau keras, itu jangan keras Pak. Anda minta audit, kami sudah lakukan ini Pak. Bapak jangan percaya, oke, Pak jangan percaya, sekarang saya mau minta audit Anda juga.
Saya mau tahu uang Anda kumpulkan dari jerih payah buruh dipakai kemana saja oleh kalian. Saya mau tahu. Lapor sama saya juga besok. Minta tanda tangan, baru adil. Saya minta semua perkumpulan buruh laporkan. Uang yang Bapak kumpulkan dari jerih payah buruh itu, yang udah gaji di bawah KHL, Bapak masih dapat uang itu, bisa demo-demo. Kita mau tahu. Saya tidak minta audit dari saya, Bapak laporkan saja. Pihak Bapak, bukan pakai auditor publik. Ini masih auditor publik, Pak, takut dipecat tuh Pak. Ditutup usahanya Pak kalau dia bohong. Bapak tidak percaya sama auditor publik. Oke, kalau dia percaya, Bapak mau yang mana? Bapak mau bantu audit. Bapak ini punya CPA bukan? Kita atau buruh yang punya CPA, silakan audit. Saya ngomong jujur, ini kondisi yang saya hadapi. Jangan cuma bicara administratif, ya Pak. Saya minta Bapak, transparan kan? Saya suka itu. Gaji saya semua saya transparan. Saya minta setiap sel yang dipungut dari kaum buruh pertanggungjawaban dulu sama kami, baru kita bisa ngomong. Lain-lain jangan diterima. Kamu gitu. Kamu hadap saya, organisasi apa? Mana laporan keuangannya dulu? 3 bulan terakhir. Ini 3 tahun. Kalau dia bisa melaporkan itu, berarti organisasi juga transparan. Dan saya bisa menuntut Bapak memeras rakyat pungli. Dipaksa. Boleh dong, kalau mau bicara seperti itu Pak. Ini ada rekaman TV, diupload di YouTube aja, semua orang lihat. Siapa? Diupload aja, biar semua orang lihat perdebatan kita. Saya hanya ikutin keadilan, hanya keadilan. Tidak ada urusan siapapun. Silakan ngomong. Terima kasih Pak. Jadi begini, tadi saya sudah dikasih kesempatan untuk bicara dan saya juga Bapak udah baik hati saya bagikan semuanya Pak. ya, Saya minta, ini belum saya baca habis, berkali pagi saya datang di Bapak. Tidak ada rahasia di sini. terima kasih Pak. Ini di sini saya beliau klarifikasi kenapa saya kawan saya tadi. Jadi maksudnya begini Pak, saya sudah bicara tadi, Bapak sudah sampaikan. Yang saya tangkap adalah ini juga menjadi dilema dan menjadi kesulitan Bapak Gubernur untuk mengeluarkan atau menjawab permohonan penangguhan itu berkaitan dengan karena SK yang sudah ditetapkan oleh Gubernur sendiri. Betul ya, bisa tangkap. Makanya di sini kami juga selaku dari Serikat Buruh Pak, supaya ini nanti tidak menjadi polemik lagi di tingkat perusahaan antara pemberi kerja dengan penerima kerja, kami harapkan semacam ketentuan ataupun apa namanya untuk mengikat para pihak supaya kalau memang tidak harus 2310 angka yang wajar dan kemampuan perusahaan diberikan kewenangan peluang untuk antara buruh dengan serikat pekerja dan buruhnya bicarakan kembali. Tetapi dengan suatu ketentuan yang dibuat oleh gubernur, kalau memang itu menjadi kesulitan untuk dalam penegasan menolak atau merubah permohonan penangguhan itu, supaya kita menjadi punya pegangan di lapangan, di bawah dengan kawan-kawan buruh. Sehingga kami juga minta supaya ada lagi perusahaan, kita duduk berapa sebenarnya kemampuan perusahaan yang harus membayar kepada kawan-kawan buruh. Kita pertemuan lagi. Kan saya bilang, ketika pertama datang, kalau lihat dari data, berarti ini harus menerima permohonan penangguhan mereka. Pak Gubernur dia terima, panggil asisten ekonomi, periksa lagi, apa betul perusahaan ini harus kita tangguhkan. Makanya dia telat, itu terjadi. Lalu asisten ekonomi periksa, panggil lagi ini untuk pertemuan buruh dan ini. Nah pesan saya sampai kemarin ada kawan yang dikebukin, kasihan itu. Gara-gara di lapangan dia bilang, sudahlah kita kebutuhan hidup layak saja. Itu sudah kalimat saya yang dia bawa sebetulnya. Mereka kasihan untuk kawan ini. Saya bilang, minimal kita harus bertahan di KHL. Kenapa? KHL kan untuk gaji dasar. Bawa pulangnya itu tetap di atas 2 jutaan, bisa 2,2 juta juga. Betul, tapi kerja di 40 jam. Kita cek lagi, apa betul mau dapat 2,2 juta harus di atas 40 jam? Jadi tidak juga. Tidak juga.
di atas jam itu bayarnya udah beda. Dan bukan berarti orang dipaksa kerja tiap minggu udah 40 jam tiap bulan, tidak juga. Artinya apa? Ini kalau KHL yang saya putuskan 1,9 ini sudah ideal mendekati, karena yang lebih rajin masih harga yang berbeda. Nah maunya saya itu dasarnya 2,2 sudah tadi. Kenapa? Saya harap orang bawa pulang 2,7 mendekati 3 juta. Makanya kami putuskan kenapa Bapak Gubernur 2,2 juta supaya Bapak ngerti loh cara berpikir kami. Kami harap kalau 2,2 juta dasar ditambah dengan lembur-lembur jadilah mendekati yang rajin bisa 2,7, 2,8, syukur-syukur 3 juta. Nah ini berarti masih di atas 2,2, 2,3. Dia mau orang dipecat. Nah sampai kita pikir susun strategi. Komponen survei tahun ini kita mau desak dengan Menteri Tenaga Kerja. Kita tidak mau lagi main di 60, kita pengen mainnya lebih tambah lagi tinggi. Supaya karena kan kata motor orang ngomong UMP berapa, ini sampai kiamat gak akan selesai. Tapi kalau kita bicara survei KHL, ini jelas orang saya butuh hidup yang minimal ini. Kita bicara nasionalis sudah sama. Kalau Anda bayar orang kami di bawah KHL, berarti Anda anggap bangsa kami muda. Kami tidak terima. Itu jelas saya motornya. Tapi kalau kata buruh menuntut 2,7 seperti kemarin, masih ada tuh demo terus. Saya langsung nggak ada dengan tidak bisa. Saya langsung tidak bisa. Kenapa? Saya harus bicara kebenaran. Masuk dulu, kita hitung dulu KHL yang saya bilang, baru kita tentukan berapa. Baik dari KHL saya hitung 2,2 nih idealnya nih. Itu kita mau. Cuma nih itu udah ada rapat mau baca sebentar. Ini udah ada proses, bukan kita tolak tanda tangan, proses lagi. Baik Pak, mohon izin. Berdasarkan data yang kita punya, bahwa ternyata telah dilakukan perundingan bipartit antara serikat pekerja dengan pengusaha pada tanggal 28 Februari 2013. Di dalam kesimpulannya, pertama, pengusaha akan menjalankan keputusan apapun dari SK Gubernur. Kedua, pihak pekerja tetap meminta perusahaan agar tetap melaksanakan UMSP. Poin 3, apabila keputusan SK Gubernur penanggulangan sudah keluar, maka kedua belah pihak harus mentaati keputusan tersebut. Nah ini harus menjadi pegangan bersama. Jangan sampai ya, kita tidak punya garansi pada saat Pak Gubernur nanti mengeluarkan SK Gubernur, ya, menyetujui atau menolak, ada pihak-pihak atau salah satu pihak malah menampik kebenaran dari realita ini. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, ya, terima kasih. Tidak jadi volume Kita lagi udah ketemu. itu. Enggak masalah gini, kemarin kan gini, kita udah bilang soal KHL itu, makanya gini. Kita udah berusaha cari di 2,2 UMP. Tapi kan si perusahaan kan jatuhnya tidak sanggup. Makanya kalau nggak sanggup gimana? Perusahaan maunya ya 1,8, kita tidak mau, kita ngotot. Jadi paling rendah itu sudah dia udah negosiasi, Pak. Jadi paling rendah itu KHL versi saya. Ngomong-ngomong itu lah versi saya punya KHL, versi proyeksi ini. Kalau versi yang lama kan 1,8 lah. Betul. Nah, ini udah versi saya melawan Menteri Tenaga Kerja punya peraturan. Versi saya DKI harus versi 2000. Nah, mereka maunya di situ. Nah, Pak Gubernur tidak terima. Maunya Pak Gubernur, kalau itu mau sama seperti pikiran itu. Dan kemudian saya pertemuan lagi, tetap dia standarnya karena 2000 lebih, beda 100.000 pun, 200.000 pun ini dampaknya besar. Betul. Jadi akhirnya ya sudah. Ini pun belum tanda tangan Pak Gubernur. Kenapa? Karena kemarin baru Jumat kita ngomong, makanya hari ini saya suruh kebut. Ini surat baru masuk hari ini loh Pak. Itu baru di meja saya tadi pagi. Makanya saya kenapa belum minta kabul tangan juga. Saya lagi mau pelajari lagi, mau ketemu rapat lagi. Apa kami sih bisa cari? Jadi pikiran saya jujur saja ya. Saya sama Pak Gubernur itu udah seperti guru otaknya, hatinya. Kita juga berpikir oke, 2,3 mau 1,9 masih bisa nggak cari peluang untuk. Nah, itu
maksudnya seperti itu. Makanya kita baru hari ini mau mulai lagi. Ini supaya ada keputusan, jangan sampai jadi bola panas di bawah. Makanya itu saya bilang, kawan-kawan buruh ini keterlaluan juga kawan. Kawan buruh keterlaluan. Sekarang kenapa keterlaluan? Kami baru hari ini panggil, kita lagi pikir mau cari. Jadi satu pihak udah maksa kita tanda tangan supaya putuskan. Begitu kita putuskan 109, tidak terima juga. Maksud saya gini loh, kita masih fair dong dari orang. Sekarang kita kecewa sama kami. Kok bikin kami tergantung-gantung nih? Anda sendiri ngajarin kami, Pak nego lagi dong Pak. Jangan di 1,9 dong Pak. Kok nego lagi nggak bisa tanda tangan dong Pak? Karena surat yang disiapkan itu katakan 1,9. Itu yang Pak Gubernur dia mau tanda tangan. Itu yang Pak Gubernur bilang sama saya. Kamu parah belum? Kamu jangan parah dulu kalau belum setuju. Tapi sekarang buruh udah sapa. Buruh tidak mau masuk buruh. Ada yang kemarin bilang lebih baik kami tahu Pak, Anda kasih atau tidak. Jangan bikin kami bingung-bingung nih. Dan kami pikir gaji kami masih berdua sekian. Nah, Anda sendiri sekarang bingung kan? Kalau Anda jadi saya desak sekarang. Pak, jangan bikin kami bingung Pak. Kamu tantangan Pak. Dan tantangan jangan 1,9 Pak. Bapak mesti nego lagi Pak. Jangan. Kamu nego lagi suratnya harus dirubah lagi. Itu maksudnya. Ini sekarang saya mau tanya sama buruh. Sekarang bapak-bapak ini maunya apa? Maunya kalau tanda tangan hari ini, Pak Gubernur lagi keluar, kalau dia datang tinggal datang, dia tinggal paraf, dan harus sudah siap. Ya KHR. Itu Pak sesuai dengan perjanjian ini. Kan kita mau cepat. Mungkin begini juga Pak. Kalau Bapak Kota mau nego lagi di jalan tengah, Kita ya jangan gini Pak. Ini yang terjadi di KBN Cakung ya Pak ya. Saya ngerti. Yang terjadi di KBN Cakung. Orang saya di sana. Itu ada beberapa jenis upah yang dilaksanakan. Ya. Ada yang 19, minimal 19. Ada yang 22. Ya. Dan ada juga yang 23. Nah, seperti itu. Maksud saya supaya kita sama-sama memikirkan ini ke depannya, Bapak. Saya setuju dengan bahasa, jangan sampai ada setelah ini langsung banyak pengangguran seperti itu kan. Kita pakai jalan tengahnya itu. Toh yang lainnya bisa 122 atau 22, kenapa kita tidak bisa? Itu yang itu Pak, saya tidak lebih panjang lagi. Mungkin Bapak pikir kami ini orang paling gendeng Pak. Sampai kita minta presiden supaya saham KBN kami beli Pak, ada 70% Pak, berapa 100%. Supaya apa? Supaya kita bisa monitor langsung. Karena perusahaan ini bukan satu perusahaan Pak. Jadi ada yang bisa 23, 22, 19. Ini perusahaan itu masing-masing. Kita juga tidak bisa melihat dia besar atau kecil, ekspornya banyak atau tidak. Kita tidak bisa maksa. Makanya sampai gendengnya kami itu, sampai kita minta bikin surat ke Menteri BUMN, Kementerian Keuangan. Kami mau minta saham 70% KBN. Supaya direkturnya semua bisa kami kontrol, kami bisa tiap hari ngawasin perusahaan-perusahaan yang nyewa di kami. Karena bukan soal sewanya, karena banyak warga kami kerja sama dia. Ditolak. Kenapa? Karena itu BUMN, kami cuma dikasih 49%. Jadi setiap orang kita harus miliar. Udah 49%, 49%. Kalau lihat uang rapat saya yang kecil, saking saya sering ngurusin buruh, saya tahu ini 30.000, 40.000, mau tambah lagi bisa 20.000 pegawai. Saya taruh kawasan KBN itu di dinding saya, mau pernah masuk ruang kerja saya. Supaya saya tiap hari rapat saya lihatin. Saya sampai kemarin telepon lagi ke KBN birutnya, tolong Pak, dilatih lagi orang-orang bekerja di Salonkan. Dilatih lagi, dan salon saya 250. Hari Rabu Pak Gubernur mau ke sana resmikan. Jadi kita boleh pikirin seperti itu. Bahkan nanti rumah susun di Marunda mau tambah lagi diisi. Jadi sekali lagi Pak, saya jadi bingung hari ini. Tadi Bapak dasar supaya saya harus cepat putuskan. Nah kalau kita mau putuskan hari ini, kalau Pak Gubernur kembali tanda tangan, ya yang berhasil kami nego sesuai dengan ini adalah 19. Ini udah 2 kali 3 kali ulang. Kalau Bapak masih tidak puas, kami mau panggil lagi pengusaha, nego lagi, berarti SK-nya molor lagi. Itu Pak, kita cuma 3 pilihan kan? 19, 22, 23. Kira-kira gitulah kasarnya Pak. 23 udah ditolak. 1,9 harga mati. Saya tidak mau turun dari itu saya. Kalau turun dari itu saya tidak terima. Karena KHR. Nah, 2,2 mereka tidak mau juga. Nah kalau mau cepat, ya sesuai dengan hasil penelitian kami, menurut kami yang perusahaan yang Bapak tanya ini
tetap harus kami terima penangguhannya. Itu sudah kami pelajari semua. Kalau Bapak masih tidak terima, mau demo lagi, ya saya kasihkan alternatif yang kasar. Boleh, Bapak tidak mau terima, mau demo. Saya tolong jangan cuma demo. Minta tanda tangan pernyataan, siap dipecat, ya kawan-kawan. Bayar pesangon, tetap tidak urusin harus bayar pesangon. Dan sudah, ya maksud saya, kami tidak salah lagi untuk hal ini. Itu Pak Gubernur bilang, kami kedua punya kelemahan. Ngajak berantem bukan kami jagoan lah. Si berantem masih oke lah, badan saya tidak terlalu kecil loh. Jadi kalau udah nangis capek kita. Pak Gubernur bilang capek kita. Kalau udah nangis bawa anak kita udah agak susah loh. Terima kasih Pak. Artinya ini, kami tadi ada pemikiran seperti itu yang kami sampaikan. Karena memang terakhir waktu kami berunding di tanggal 28 itu saya ikut di situ, ya, saya ikut di situ. Ada bahasa dari Mr. No yang menyampaikan dalam forum perundingan itu, kalau nanti dijawab ditolak dan tetap diberlakukan upah pendidikan 2310, konsekuensinya paling cepat 3 bulan ke belakang, 6 bulan paling lambat akan terjadinya efisiensi di PT Hansolindo. Nah, berkaitan dengan itu, kami selaku pimpinan serikat buruh juga, kami juga punya bisa menganalisa itu. Artinya di situ, kalau memang itu dipaksakan, kan akibatnya nanti, dampaknya nanti, juga kami tahu. Makanya di kesempatan ini yang maksud saya, tolonglah peluang diberikan itu, tapi dipertegas oleh Bapak Gubernur. Misalnya, saya bukan intervensi Pak, saya mengusulkan sembari mempersiapkan permohonan penangguhan, para pihak dipersilakan untuk diperundingkan lagi. Artinya itu dari aparat pemerintah yang mengeluarkan SK OSG itu, supaya jelas kami di situ ada peluang untuk berunding kembali di sana, melanjutkan misalnya perundingan itu. Tapi tegas, kami akan menunggu berapa waktunya untuk menjawab permohonan penangguhan itu, dan kami akan sampaikan juga kepada kawan-kawan buruh seperti yang usulan Bapak tadi, akan kami buat itu supaya tegas dan jelas di bawah di lapangan di buruhnya. Kalau yang mau angkat sendiri tanda tangan, dan yang tidak mau tanda tangan. Yang selama ini kan tidak didampingi dengan serikat buruh yang usulan Pak, bertindak sendiri, sehingga di situ juga bisa menjadi polemik. Makanya kalau seperti itu yang diusulkan tadi oleh Pak Ahok, ya nanti kita akan buat. Ya, kita akan buat. Sekali lagi Pak, iya, saya potong Pak. Kita ada ketemu Pak. Jadi yang Bapak minta itu sudah kami lakukan Pak. Dan perusahaan yang kami tidak sampai. Kita sudah lihat. Makanya akhirnya verbal yang mau didatangkan itu langsung disebutkan 19. Itu yang dipakai. Jadi sampai hari ini Pak Hukum tidak tanda, karena saya belum lapor. Itu baru hari ini kita mau rapat lagi. Jadi kalau Bapak minta waktu tunggu lagi, tetap putusan kami sama. Tinggal tunggu tanda. Di bawah bisa sampaikan pada buruh tetap sama. Yang tidak mau terima silakan buat surat pengunduran diri, dibayar pesangon, diurusin supaya fair. Ya nanti siapa yang mau kerja lagi dengan gaji segitu, itu yang kami teliti. Yang Bapak pikirkan sudah kami lakukan, nego terus itu. Nah sekarang jadi gantung-gantung. Nah ini yang kami ingin dalam minggu ini sebetulnya semua sudah selesai. Kita tidak mau lagi gantung. Kalau mau gaji lagi bulan Maret, nah kita tidak mau lagi udah tanggal April lagi. Berarti panjang Pak kalau sih. Nah Pak Kum bilang sama Pak Kum bikin kasus sudah sama kayak sekolah itu. Aku sudah bilang kalau kamu biarkan, nanti terlalu banyak orang tanya-tanya berkembang terlalu banyak. Jadi saya biar jawabnya gampang. Misalnya mau pecat PNS, ada kasus. Pak Kum bilang kalau ada kasus langsung pecat saja. Supaya kalau orang tanya hal Pak Kum jawabnya gampang. Sudah saya pecat 3 hari yang lalu. Dia tidak ada lagi yang polemik. Kan Pak Kum jawabnya gampang. Sudah saya pecat. Nah ini juga sama. Tapi Pak Kum minta saya pastikan. Sehingga begitu Bapak tanya lagi, kita kasih dia jawab. Menurut analisa kami, ini coba kan saya lihat surat Bapak juga. Bapak kan mau tetap. Maka mau Bapak bertanya lagi, tidak perlu Pak. Menurut penelitian kami sudah 1000.
Itu sudah menjadi jawaban. Iya. Kayak satu surat Itu yang kita mau katakan. Kami pun tidak pernah sangka Bapak demo hari ini. Saya bilang jangan banyak demo, ketemu saya gampang kok, aku demo. Bikin macet saja, orang nggak bekerja. Dia lebih pusing dia Pak, tiap hari pusing demo Pak. Tiap hari demo Pak, jadi lebih baik pusing. Ya kan, jadi itu yang kami putuskan. Saya akan teliti. Tapi kok yang ditolak, tapi tidak ada tanggung jawab siapa. Sama partai politik kami saja saya tidak ada tanggung jawab. Saya jangan sama partai lah, mau pecat saya pecat aja. Nanti nggak mau pusing, nggak bisa pecat juga, nggak mau calon lagi, nggak usah calon. Jadi dia mau repot-repot. Kami sudah putuskan kalau mau tanda tangan 19. Kita akan cek dia, kita akan perbaiki pelan-pelan. Maksud saya supaya jangan sampai kita gantung-gantung lagi. Kami ingin ini selesai. Itu sih Bang. Ya. Silakan. Dia perusahaan sendiri. Jadi menurut saya kan kemarin juga banyak yang minta begini untuk minta WMST dilakukan karena juga biaya itu di luar. Saya ngerti, saya udah baca. Memang jadinya saya sendiri yang sebagai pengurus serikat ini bingung gitu mau bagaimana. Sementara ada misalnya satu perusahaan ini seperti Aksolindo ini ada 2 PT. 2 PT yang satu PT ini ada bentuk serikat lain. Yang serikat lain ini suka demo di tempat. Yang kita ini sebenarnya hari ini kita kemarin itu 2 hari kerja. Yang Kamis Jumat itu kemarin dia gunain serikat lain itu gunain untuk demo. Dia sendiri bilang kita serikat bencong, serikat perusahaan yang bantuin perusahaan. Kita bingung sebenarnya untuk ngomongin. Kita juga udah minta sabar sama karyawan, minta sabar. Tapi tetap aja ya namanya di luar juga harga karyawan sendiri sabar bagaimana namanya. Oke, ini bawa pulang Pak. Ya, Saya sengaja kasih Bapak bawa pulang ini Pak. Ya bawa pulang ini. Saya juga minta kawan-kawan sabar. Saya ngerti kebutuhan hidup layak di Jakarta itu komponennya belum cukup. Makanya kami yang paling kami jaga itu adalah kesehatan pendidikan. Perumahan kami sedang kejar sebaik ini bangun rumah yang murah supaya Bapak Ibu, sekarang Bapak kan kasus Marunda kan? Kita udah usir banyak orang yang menyewa-nyewakan. Kami ingin betul-betul transport kami lagi usahakan. Kami lagi usahakan transport itu orang bisa bayar 1 tiket 10% dari gaji, bisa 1 bulan penuh naik bus. Ini paling penting kan anak sekolah juga. Soal kesehatan, orang tua Bapak Ibu, ada keluarga, ini kami tanggung. Jadi kebutuhan hidup tinggal soal hemat-hemat, pakai pulsa telepon dikurangi. Kawan-kawan guru kadang-kadang pakai pulsa juga terlalu mahal, bisa 10.000, 200.000 sebulan. Saya tahu itu, tiap minggu 50.000, janganlah. Itu juga menghabiskan sampai 10% gaji. Jadi ya itu kita harus pola ini. Jadi jangan karena kita yang boros kita menuntut. Saya minta tolong, minta bantu bersama. Kita terimalah dulu 109, kami sedang perbaiki semua. Saya sudah 4 bulan, saya sudah kerja udah gila-gilaan kok. Ini dia sebenarnya. Ya saya minta bantu supaya kita kondusif, ya kan? Ini harus kondusif. Ya, bukan bencong kok. Orang juga bilang kami seperti plan sudah kotor. Ya saya juga harus nasional. Saya idealis tapi saya nasional. Jadi orang harus begitu. Kalau kamu idealis tidak rasional, kamu jadi aneh. Kamu frustrasi bunuh diri. Kamu tahu gak waktu saya mau jadi gubernur setengah jam ditahan psikolog. Kenapa? Menurut psikolog harusnya saya ini rusak badan saya secara fisik. Tidak bisa sepadat begini. Kenapa? Karena saya sangat idealis, sangat emosional. Tapi kenapa banyak hal tidak bisa saya capai yang saya impikan? Kok saya tidak makan badan saya? Atau saya juga tidak membunuh orang? Nah karena saya juga rasional. Saya bisa pikir balik, ini realita tidak bisa. Bisa contoh, saya temukan satu kakek di Kemayoran. Kami cek, dia jual itu rumah susun 45 juta. Ini tahun 2002 masalah. Saya sudah sering ikut teman-teman ada di sini. Marah kita sama dia. Dia jawabnya sangat manusiawi. Pengen saya tempelin dong, tapi nggak jadi. Kenapa? Dia jawab begini, Pak, saya dari kecil itu udah tinggal di rumah kubur di kawasan yang umum. Saya sudah 67 tahun. Saya sudah mau mati. Ya, kakek saya makan enak, hidup enak, 88 tahun juga segar. Kalau orang yang kerja setengah mati, 67 tahun udah tua sekali. Saya belum pernah lihat uang 45 juta seumur hidup saya dari kecil.
Sekarang ada orang mau kasih saya 45 juta. Cuma dengan konsekuensi saya kembali lagi tinggal di rumah saya yang lama. Saya pilih 45 juta sekarang saya kembali rumah saya. Karena bagi saya sudah biasa. Untuk apa saya tinggal di rumah? Yang saya paling nggak pernah lihat 45 juta. Manusiawi tidak. Makanya saya bilang Pak Bu, tidak boleh lagi rusunawi. Semua rusunawi. Karena ini faktor manusiawi, tidak mungkin kita hukum. Saya coba kalau saya jadi beliau pun, mungkin saya juga pikir begitu. Udah mau mati, menembak 45 juta foya-foya. Mungkin kayak, ini juga yang ditulis ya, itu cuma contoh ya. Ini kan pikiran liar kita, kayak film-film mafia itu loh. Keluarin di sosial tuh, cewek cantik cium sekali tarik selembar, kira-kira kan. Ya film mafia, dia nggak pernah ngalamin. Dia udah mau mati 45 juta. Nah itu maksud saya itu manusia. Nah ini yang membuat jadi panas, minta kita sesuaikan. Bapak percaya sama saya? Kita naikin 3 juta pun Pak, Bapak tetap pas-pasan. Kenapa? Supply akan create demand. Ketika orang tahu orang gaji 3 juta, konsumtif lebih tinggi, ini baru ada tinggi. Yang penting kebutuhan hidup layak. Nah, yang komponen Bapak tidak cukup. Tidak ada kesehatan, tidak ada pendidikan yang cukup. Ada, tapi kecil, itu buat sabun, tidak masuk akal. Tidak ada bicara tentang perumahan, hanya sewa berapa. Itu pun dihitung lajang. Saya tidak suka. Kalau istri tidak kerja bagaimana? Kalau saya punya bapak ibu yang tua, tidak ada pensiun bagaimana? Ini kebutuhan lajang. Makanya kita tuh kurang. Jakarta tuh ideal tuh di atas 3 juta nih. 4 juta setengah paling pas saat ini. Kalau kita survei ya, supaya ada orang tua, mereka orang-orang tua yang tidak sanggup, kami tampung di panti wedan. Ada yang gila, ada repot, kami tampung di panti. Itu kita siapkan. Nah ini saya minta sekali lagi pengertian kawan-kawan, bawa pulang, sampaikan. Kita hasil pertemuan kita seperti ini. Kalau yang merasa bapak-bapak ini ekspresi banci, bencong, macam-macam, ya bawalah ketemu saya. Datang lagi aja. Jadi kalau ada kawan-kawan yang tidak puas, tidak terima, tidak perlu gerakan demo-demo yang membuat yang tidak kerja, kasihan juga yang terpaksa ikut. Ajak saja, sini muat kok di kampung orang, datang, saya siapin makanan, kita diskusi. Kalau tidak puas, ya jadi saya kira lebih enak begitu. Setiap saat bisa dekat sama saya. Mau habis maghrib, pulang kerja boleh. Saya pulang jam 8 jam 9 malam. Jadi kalau mau datang habis maghrib silakan, bisa sholat maghrib di sini, dibawa, terus kita makan, kita diskusi. Ya jadi saya kira itu jalan terbaik kan. Yang manfaat mudarat itu kita ketemu yang adil. Ada lagi teman-teman? Saya harus geser lagi soalnya. Oke, mungkin ini aja untuk memastikan hasil perundingan ini, hasil pertemuan ini supaya bisa disampaikan ke kawan-kawan. Itu kata sini ya. Kita sampaikan ini. Ini Pak. Hah? Kita mau ini. Bukan ada berbagai WOI, kita ada satu bisnis di dalam itu. Itu yang WOI betul, itu baik, itu yang satu lagi. WOI saya minta khusus ini yang akan solid nomor 5. Oh yang di sininya. Tadi saya cuma minta fotokopi ini, dia fotokopi itu terlalu baik kasih semua. Baik saya bilang sampai surat rahasia apa pun tanya sama. Kan saya mau cek semua. Ya Bapak kasih Ini kan bisa kita berbahan pertimbangan sama yang dilakukan. betul. Makanya saya lagi perlu di bawah. Perusahaan juga mau berunding lagi. Ya, Intinya untuk penangguhan belum ada SK ya, betul. belum ya. Tadi kan Bapak kan desak saya supaya cepat jangan digantung. Jangan digantung Pak, bener. Kalau nggak gantung itu tanda tangan. Maksud saya dipertimbangkan lagi. Sudah dipertimbangkan, sudah dipertimbangkan, sudah final. Sudah final bener. Oke. Itu loh. Saya tugas Mau ngomong ya? Satu dia mau ngomong tadi. Coba dari mana dia ngomong? dari perusahaan itu Pak. Ya, kita dengarin coba gimana. Maka tanggal 22 Februari kita sudah lakukan rapel dengan KHL Pak. Dan juga pada bulan Februari ini yang mana besok akan gajian Pak. Itu kita menghitung juga dasar penghitungannya adalah dari KHL Pak. Sesuai dengan anjuran dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk membayar KHL. Selain itu untuk buruh Pak, itu kita memberikan juga ada namanya insentif disiplin Pak. Jadi 1 hari. Saya ingin tahu seorang buruh kalau kerja di sana bawa pulangnya berapa sebulan? Se-KHL jadi 1,9. Yang paling rendah, KHL plus yang paling malas, kasih tahu saya yang paling malas. Yang paling malas dapat berapa? KHL plus
KSR dapat insentif, terus yang wanita dapat premi haid Pak, 2 hari. Ya, maksudnya berapa? Total? Jadi totalnya itu 2.176 Pak. Kalau Tanpa ada overtime. kalau ada lembur? Kalau dengan Lembur yang paling kecil. ya, Lembur yang paling kecil. overtime kita rata-rata overtime itu satu harinya 1 jam. Itu kita bisa terima rata-rata buruh itu mencapai 2,9 Pak. 2,9 juga. Iya, dengan premi yang lain Pak. Jangan supervisor loh, ada yang tipu Bukan. sebagai supervisor. Bukan, Pak. Karena kan overtime-nya dia kan Pak digaji upah. Yang paling malas itu, yang paling malas. Yang paling malas, ya, kita rata-rata lemburnya 1 jam aja Pak. 1 jam Pak. Kecuali kalau dia memang Nggak, tidak gini kerja. aja, gini Mbak, gini. Kawan-kawan gini aja, nanti kasih saya slip gaji orang yang paling malas ya. Slip gaji itu. Kemarin udah bayar gajinya 1,9. Berarti begini Pak Al, kalau yang kategori malas berarti kan dia tidak mau lembur. Iya. Jadi kerja normal. Oh ya, nggak maksud saya Kerja yang normal, nanti lembur. dengan insentif aja dia bisa dapat 2 juta Pak. Ya, Tanpa overtime nih Pak. Dia enggak, kalau digunakan 1,9. Iya, 1,9 Pak. Jadi 2 juta. 1,78 2 juta Pak. Karena ada insentif 1 hari Pak, dibayar. Dia hadir full kerja 1 hari kerja. Ini tidak mau lembur. Nggak mau lembur, dia pokoknya nggak mau lembur, hanya hadir Ya. kerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 dia menerima 1,9 Kalau yang lembur 1 plus dengan 1 hari. Pak, saya minta contoh slip gaji Pak yang tidak mau lembur berapa? Saya kan Bapak sudah bayar gaji yang 22 Februari kemarin. Oh iya, Minta saya contoh aja Pak. nanti bisa saya kirim menyusul Pak ya. Ya, efek juga. Oke. Ya. Oke. Jadi saya mau lihat yang tidak mau lembur, yang lembur terendah, Iya. sama yang paling rajin. Oke, berarti Yang tengah lagi. spesifikasi Pak ya. Jadi yang tidak mau lembur, yang mau lembur yang sedang-sedang pas-pasan, aja lembur ya. yang lembur yang agak tengah, terus yang Iya. lembur paling rajin. Oke, terima Jadi saya kasih. bisa lihat. Ya, nanti kita akan persiapkan Pak. Mungkin juga nanti dari versi buruh juga akan. Iya, ya jadi kita kapannya datang sama saya. Jadi kan kawan-kawan lah, jangan main demo lah, apa-apa pusing saya. Gini aja, mau ketemu saya itu gampang sekali. Kalau mau setengah 8 pagi datang, mau saya ada rapat, saya bisa datang tuh setengah 8 sampai lebih kurang di situ lah setengah 8. Kalau ada macet apa ya, saya nggak pakai koridor soalnya. Jadi kalau sampai tunggu saya di depan, kan saya turun dari mobil kan nggak langsung terbang lah, pasti jalan kaki. Nah kita bisa ngomong di bawah. Atau mau cara kedua, sore habis maghrib. Nah kalau saya ada rapat yang lain, kan kita bisa sisihkan waktu sebentar. Ya jadi, paling tunggu sebentar, bisa duduk di sini juga tidak apa-apa. Jadi di sini kan tidak ada lagi orang ditahan di bawah. Jadi semuanya bisa naik. Kalau masih kurang besar, kita ke lantai 3. Bebas, mau bikin kopi sendiri, bikin minum sendiri, langsung di lantai 3. Kita buka lobby. Jadi kawan-kawan buruh kalau mau datang, naik aja ke lantai 3. Kalau mau ketemu saya di sini, lapor kalau saya rapat, tentu mohon maaf ya, tunggu sebentar kan ada jeda rapat, ada ganti yang lain. Ganti yang lain saya minta waktu, kita ngomong. Jadi kalau mau datang, kalau mau ramai-ramai, jangan mendadak, jam makan. Kita mau beli makan juga susah. Jadi kalau cuma jumlahnya dikit, kita masih cepat. Makan sama saya juga masih cukup, bagi-bagi kalau 2-3 orang kan surat. Jadi kalau sampai 30-40, ya nasi padang 2 bungkusnya lama Pak. Kita bagi jam makan siang. Nah itu kita mesti, ya. Saya kira gitu Pak. Terima kasih Pak Wakil Gubernur. Yang paling sore lah. Gak apa-apa variasi aja Pak, variasi. 4 aja. 4. Yang tidak lembur yang pas-pasan, yang lembur yang lebih rajin, yang paling rajin. Tapi saya tidak mau supervisor atau Tidak. pegawai kantor. Saya mau Tidak yang Pak, nanti kita ambilkan itu operator saving Pak. Ya, Nah. ya. Saya kira cukup ya. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Terus ya. Kita udah Bapak. Kita Bapak Gubernur saya lapor. Terima kasih ya. Ini pakai yang bawah lebih kosong, atas ada tuh. Oh iya, yang punya wo. Win nggak enak, Win nggak enak. Win di dalam yang Win dong nggak enak. Yang wo ini aja. Nanti balance aja. Pokoknya selesaikan kedua belah pihak. Itu keinginan Pak Gubernur sama Pak Wagub. Jadi kita kan nggak ikut campur. Jadi tidak ada dosa di antara kita, silakanlah. Yang penting saya lihat SK Jawa Barat lebih sadis. UMP lama, lihat aja, dilihat di sini. Ya. Tolonglah.
Oh iya, Jawa Barat Banten. 1.900.000. Jawa Barat Banten bisa Kita cuma 30 Pak disetujui. Bapak Mas satu lagi. Itu 2,9 lebih daripada UMP. Ya, saya kira tuh memang penjelasan ini kawan-kawan dinas harus sampaikan kepada buruh di lapangan itu lebih jelas. Intensif. Sebenarnya ini faktor ini terjadi itu karena kita suuzon. Dan sosialisasi. Nggak percaya. Jadi selalu pikiran buruh itu kadang-kadang ini pasti main nih, pasti disogok perusahaan nih, pasti disogok. Mereka kayak gitu. Kenal juga kagak apa gimana? Siapa tahu Pak Dedet agak putih-putih gitu disogok kan. Makanya saya kalau terjadi seperti itu, Kalau disebut saya mati lah. Ajak saja para buruh, ketemu saya saja supaya jangan berkembang sampai jadi. Kalau orang tuh paling susah tuh tidak saling percaya. Suami istri kalau tidak saling percaya repot. Ya? Benar. Repot loh, apalagi buruh sama kita. Tapi Pak, sama ada dusta di antara kita, kenal juga kagak pokoknya. Tapi kan masalahnya dia nggak percaya sama bapak, gitu loh. Jadi kan seperti Kenal juga kagak mau Yang gimana? disetujui itu 1,9. Jadi kita ingin, tentu maunya kami udah tanda tangan ya 2,2. Itu yang maunya. Tapi kalau sampai tidak bisa, kami juga tidak mau ditekan. Makanya saya bilang kalau kasih kami di bawah KHL, kami bukan budak. Ini ada kebutuhan hidup layak. Kita nggak usah berdebat soal komponen ya. Nah kita kan ngotot, kamu harus KHL. Nah untung perusahaan-perusahaan pada setuju. Saya juga bingung kalau nggak setuju. Tapi kalau saya tulis juga dulu. Tenggat Kalau KHL. Hah? untuk penangguhan itu sampai kapan keputusan ini Pak? Saya tunggu itu, begitu tunggu nanti Kita mungkin sekitar 2 slip mingguan gaji, lah. nggak begitu slip gaji kita 2 pelajari minggu lagi, lah. slip gaji dapat, Ya. yang tadi kalau slip gaji dapat kita udah bisa suruh Pak Kutangan. Verbal juga udah siap ya? Ya. Kalau yang ini Pak, yang 7 perusahaan tapi yang 2 minggu. Baik jauh amat Pak. Ini Pak Dosipnya Pak. Dengan Bapaknya. Kan gini, itu kan gaji dasar, kan dia ada tunjangan-tunjangan lagi, insentif, ada lembur segala macam. Makanya saya mau lihat, kan kita berbicara kan orang bawa pulang ke rumah berapa duit. Nah, makanya saya ingin lihat slip gajinya. Mereka juga masih curiga kan, jangannya perusahaan kasih yang beda. Dia mau bikin tandingan, ya sudah besok saya kumpulkan. Jadi saya lihat muka yang dari perusahaan sih, jujur sih orang. Indra keenam. Ini juga baik kok. Ini yang macam-macam gitu. Saya jabatan lagi siapkan dia punya sistem. Gimana Pak? Ya, kita lagi minta beberapa konsultan di BKD lagi siapkan. Semua itu jelas. Bahkan nanti konsultan ini sudah minta kesediaan waktu saya, ini kalau Pak Ugup tidak bisa saya, mereka akan tes saya dulu. Jadi dia akan membuat saya itu seolah kalau saya jadi lurah, jadi camat, apa yang akan saya lakukan? Nah itu yang akan dicatat. Supaya lurah camat yang terpilih nanti bisa seperti harapan kami. Kan saya tahu kalau saya jadi lurah maunya apa gitu. Nah, saya udah tahu poin-poinnya. Nah itu yang diuji ke saya. Pak, regulasi nanti apa Pak? Pergub atau perda? Tak perlu gitu, itu haknya kita. Langsung aja. Ya, itu hak kita, tinggal tunjuk aja. BKD pangkatnya cukup, golongan cukup. Kan nggak bisa, kalian nggak bisa ngelamar juga kan. Tapi yang gawat apa tuh? Kita udah dapat terima 3 surat apa 4 saya lupa. Dari kementerian lain, ada dari PNS tempat lain. Untuk mau Ada yang guru, pengen dia mau ikut lelang jadi lurah. Salah satu lucu juga, dia bilang saya ingin jadi lurah di kampung saya gitu loh. Dia PNS di mana nggak enak lah sebut lupa ya. emangnya kita itu kita terima Pak dan PNS Kita nggak, kita hanya kasih semua untuk yang di sini. Karena kita punya 40.000 lebih potensi bisa jadi lurah di DKI. Bulan ini ya Pak? Kapan sih Pak ya regulasi Pak siapnya Pak? Maunya bulan ini. Bisa siap bulan ini. Ya, untuk mulai ya, ada proses. berarti sistem lagi disiapin ya Pak. Supaya nggak ribut nanti. Kalau nggak siap nanti semua juga repot. 40.000 lebih, nyarinya gimana? Yang itu kan 267. Iya. Kan belum tentu semua bisa diganti. Kalau lurah yang lama, si camat yang lama bisa langsung bertobat, udah membuat pelayanan model bank segala macam gitu kan, ngurusin orang kan, masa harus diganti? Nah, prinsip aku kan sederhana kan, masa lalu dilupakan, kita mulai yang baru. Emangnya Pak yang belum bertobat itu berapa orang? Belum tahu juga.
Kayak definisi bertobat juga belum keluar. Terus konsultannya dari mana Pak? Dari pusat ya, ini atau di atas? Saya nggak tahu. Kalau nggak salah tuh mungkin kita minta konsultan yang seperti rekrutnya KPK sama PPAPK supaya lebih profesional, lebih jelas ya, ada terbukti. Siap, Mbak. Lu kalau tulis awas ya.